Perkenalkan, nama saya Vina Amalia Safitri, NIM 721141919229. Di sini saya akan menjelaskan tentang mata kuliah Sistem Informasi Manajemen pada bab pertama, yaitu pengantar sistem informasi. Pertama-tama, sejarah sistem informasi. Pada setengah abad yang lalu, komputer digital diciptakan yang digunakan oleh organisasi bisnis yang telah mengalami peningkatan kecepatan dan juga kapasitas, dan juga mengalami evolusi yang awalnya hanya digunakan sebagai transaksi akuntansi secara sederhana, namun sekarang bisa digunakan oleh atau mendukung manajer atau pemecah masalah dalam menyelesaikan masalah. Yang pertama yaitu evolusi peranti keras komputer. Pada tahun 1951, Univac pertama dihasilkan oleh organisasi pemerintah Biro Sensus Amerika Serikat. Mesin ini kurang dari 2000 kalkulasi per detik, yang merupakan jumlah luar biasa lambatnya dibandingkan 2 miliar instruksi per detik, yang digunakan oleh komputer terkecil dan juga termurah pada saat ini. Yang kedua, komputer berukuran lebih kecil. IBM telah memperkenalkan komputer mikro yang disebut sebagai personal mikro atau yang disebut sebagai personal komputer atau PC pada tahun 1982. Produk IBM ini maupun namanya diadopsi secara universal. Lalu yang ketiga, hukum Morse atau Morse Law. Hukum Morse Law dari Gordon Law pada awalnya menyatakan bahwa kerapatan penyimpanan sirkuit terintegrasi dari sebuah chip silikon yang akan meningkat 2 kali lipat per tahunnya. Pada tahun 1970, pelipat gandaan itu meningkat menjadi 18 bulan dan akan terus meningkat sampai hari ini. Selanjutnya, pengantar arsitektur komputer. Inti dari sebuah komputer adalah prosesornya. Prosesor yang dikendalikan oleh sebuah sistem operasi seperti Windows XP mengelola alat input dan output, alat penyimpanan data, dan operasi atas data. Dan juga unit memproses pemproses sentral atau Central Processing Unit atau CPU digunakan untuk mengendalikan seluruh komponen lain. Dan juga selanjutnya memori akses acak atau Random Access Memory atau biasa disebut sebagai RAM bertindak sebagai tempat kerja sementara bagi CPU. Semakin besar area kerja, maka akan semakin cepat CPU menyelesaikan tugas-tugasnya. CPU dan RAM terdapat pada motherboard sebuah komputer, papan sirkuit yang menjadi tempat terhubungnya semua sarana. Selanjutnya, pengantar arsitektur komunikasi. Standar dan prosedur komunikasi telepon tidak pernah dimaksudkan untuk mengakomodasikan komunikasi digital yang sangat cepat yang dibutuhkan antar komputer. Komunikasi data baik awal maupun akhir suatu komunikasi data akan membutuhkan adanya sambungan ke sebuah modem. Modem itu sesuatu yang dapat menghubungkan sebuah komputer ke internet dan juga menghasilkan sebuah komunikasi antara komputer satu dengan komputer lain. Nah, yang ini ilustrasi berbagai jalur yang dapat diambil oleh komunikasi suara dan data. Dari modem pengguna ke kantor pusat perusahaan telepon, menuju ke menara gelombang mikro atau bisa ke stasiun bumi, ke satelit, dan sampai ke pengguna modem lainnya. Selanjutnya, evolusi di bidang aplikasi komputer. Sistem informasi adalah suatu sistem virtual yang memungkinkan manajemen mengendalikan operasi sistem fisik perusahaan. Sistem fisik ada dua, yaitu sistem fisik atau physical system dan sistem virtual atau virtual system. Jika sistem fisik adalah perusahaan terdiri dari sumber daya yang berwujud bahan baku, karyawan, mesin, dan uang. Sedangkan sistem virtual atau virtual system adalah terdiri dari atas sumber daya informasi yang digunakan untuk mewakili sistem fisik. Selanjutnya, sistem fisik. Sistem fisik adalah sebuah perusahaan adalah suatu sistem terbuka atau open system dan juga sistem tertutup atau closed system. Jika sistem terbuka yang berinteraksi dengan lingkungannya melalui aliran sumber daya fisik. Sistem informasi juga merupakan sistem terbuka.
Jika sistem tertutup atau closed system adalah sistem yang tidak berkomunikasi dengan lingkungannya. Sistem yang benar-benar tertutup tidak akan berinteraksi dengan konsumen. Nah, selanjutnya sistem pemrosesan transaksi. Sistem pemrosesan transaksi, sistem ini berbagi satu ikatan yang sama di mana mereka memproses data yang mencerminkan aktivitas perusahaan. Sistem ini juga mengolah data input yang telah dikumpulkan dari suatu sistem fisik dan lingkungan dan dimasukkan dalam berbasis data lalu diolah atau diproses sehingga menghasilkan data output yang berupa informasi. Sistem informasi manajemen akan menghasilkan informasi melalui penggunaan dua jenis peranti lunak, yaitu peranti lunak pembuat laporan atau report writing software, yang kedua model sistematis. Nah, ini merupakan model sistem pemrosesan transaksi yang awalnya dari lingkungan, sumber daya fisik input, terus berbasis data, diolah dalam peranti lunak pemrosesan data, menuju ke manajemen dan kembali ke lingkungan dalam bentuk data dan informasi. Selanjutnya, sistem informasi manajemen. Sistem informasi manajemen atau manajemen information system adalah suatu sistem yang berbasis komputer yang memuat informasi yang tersedia bagi para pengguna yang memiliki kebutuhan serupa. Nah, ini model sistem informasi manajemen. Yang pertama dari lingkungan yang berbasis data, diolah dalam peranti lunak pembuat laporan atau model matematis, peranti lunak model matematis, lalu ke pihak pemecah masalah organisasi, kembali ke lingkungan dalam bentuk informasi. Selanjutnya, sistem virtual kantor. Sistem ini awalnya sederhana dan bersifat administrasi, namun kini mereka biasanya disebut sistem produktivitas pribadi atau personal productivity system. Kemampuan aplikasi otomatisasi kantor dapat dilakukan di mana saja, melahirkan konsep virtual atau virtual office, melakukan aktivitas kantor tanpa tergantung pada satu titik lokasi fisik tertentu. Selanjutnya, sistem pendukung pengambilan keputusan atau decision support system atau DSS. Sistem pendukung pengambilan keputusan adalah sistem yang membantu seorang manajer atau sekelompok kecil manajer untuk memecahkan suatu masalah. Output DSS awalnya dihasilkan suatu basis data relasional dan mencakup laporan berkala dan kasus serta output dari model-model matematis. Ada juga sistem pendukung pengambilan keputusan secara berkelompok atau disebut dengan group ware. Selanjutnya, sistem perencanaan sumber daya perusahaan atau ERP adalah sistem berbasis komputer yang memungkinkan manajemen seluruh sumber daya perusahaan dalam berbasis keseluruhan organisasi. Nah, ini merupakan model DSS. Selanjutnya, penggunaan sistem informasi. Penggunaan output komputer adalah para karyawan administrasi di bidang akuntansi, seperti beberapa informasi seperti yang dihasilkan sebagai produk sampingan dari aplikasi akuntansi juga tersedia bagi manajer. Selanjutnya, manajer sebagai pengguna informasi. Manajer adalah individu, kebutuhan informasi yang mereka miliki sangat beragam. Namun, beberapa kerangka bermanfaat telah dikembangkan sehingga memungkinkan kita berfokus pada peranan informasi dalam pemecahan masalah. Nah, ini merupakan tingkat manajemen bisa mempengaruhi sumber dan penyajian informasi. Tingkat manajemen itu ada 3, tingkat perencanaan strategis, tingkat kendali manajemen, dan tingkat kendali operasional. Nah, selanjutnya, apa yang dilakukan manajer? Yang pertama itu fungsi-fungsi manajemen. Fungsi-fungsi manajemen yang paling utama yaitu yang pertama, manajer merencanakan apa yang akan mereka lakukan. Selanjutnya, mereka berorganisasi untuk menjalankan rencana. Kemudian mereka mengisi organisasi mereka dengan sumber daya yang dibutuhkan. Dengan sumber daya yang telah tersedia, mereka mengarahkan sumber daya tersebut untuk melaksanakan rencana. Terakhir, mereka mengendalikan sumber daya, menjaga sumber daya dan juga menjaga mereka tetap pada jalurnya. Peranan manajerial ada 3. Yang pertama, peranan interpersonal, yang kedua peranan informasional, yang ketiga peranan keputusan. Selanjutnya, peranan informasi dalam pemecahan masalah manajemen. Yang pertama, pemecahan masalah dan pengambilan keputusan. Yang kedua, tahapan-tahapan pemecahan masalah. Menurut Simon, pemecahan masalah akan terlibat dalam pertama, aktivitas intelijen, aktivitas perancangan, yang ketiga aktivitas pemilihan, yang keempat aktivitas peninjauan. Terima kasih.